Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Semua siap? Mulai. Sudah selesai, diserahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Adinda. Oh, Adinda dispen. Ahmad Husron. Roni. Yusi. Kemudian Ibu perhatikan, ini kayaknya ada 3 siswa yang nggak hadir ya? Ya. Siapa aja ini? Bagus, Rahma, Melisha. Untuk yang lain hadir ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjalan belajar seperti biasanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi yang akan dipelajari. Silakan buka handphonenya. Kita akan melakukan tes diagnosis awal. Ini kodenya, silakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Ada yang kesulitan? Siap ya, Ibu play ya. Tiga, 2, 1, Ibu N. Untuk posisi pertama ada di Septiandini, kedua Nabila, yang ketiga Uswatun. Ibu perhatikan untuk materi yang akan dipelajari banyak yang belum tahu ya. Ada kesulitan? Sulit ya? Ya, makanya kita hari ini akan mempelajari materi. Perhatikan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Melalui pendekatan STEAM dan model pembelajaran PPL, kalian diarahkan dapat mandiri, disiplin, berpikir kritis, gotong royong. Kemudian melalui kegiatan apa? 1. Melalui kegiatan praktikum. Melalui kegiatan praktikum, kalian dapat menganalisis pengaruh ketinggian terhadap energi potensial. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengevaluasi soal terkait energi potensial. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok, kalian dapat mengkomunikasikan dan merespon jawaban dengan tepat. Jadi nanti kegiatannya ada praktikum, ada presentasi. Penilaiannya apa aja? 1, nanti kan setelah kalian selesai pembelajaran ada tes ya. Tes untuk mengetahui tingkat kognitif kalian sampai batas mana. Yang kedua, penilaian sikap. Jadi sikap selama kalian diskusi, praktikum nanti akan Ibu amati. Walaupun kelompoknya sama, belum tentu nilainya sama. Tergantung tingkat keaktifan dan kerjasama kalian nanti seperti apa. Kemudian ada juga nilai
Nilai apa tadi? Keterampilan. Nilai keterampilan nanti dari kalian presentasi akan Ibu nilai. Bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, bagaimana cara kalian komunikasi dengan temannya, nanti ada penilaiannya. Bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Coba sebelum pembelajaran dimulai, pernah nggak kalian mengamati buah mangga yang tergantung pada pohon? Pernah. Ada energi apa itu? Kan kemarin sudah belajar macam-macam energi ya. Nah, kalau mangga dalam posisi atau kedudukan tertentu tergantung di atas pohon atau di atas ranting disebut sebagai energi apa? Iya, energi potensial. Sama dengan halnya, ada yang pernah melihat kren? Apa kren? Ya, tepat sekali, alat yang untuk mengangkat barang di pelabuhan. Ketika kren mengangkat peti, misalnya dengan ketinggian yang berbeda, kemudian kren tersebut dijatuhkan, maka barang tersebut kan ada yang pecah, ada yang enggak ya? Apa penyebabnya? Iya, pada ketinggian benda. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang materi energi potensial. Sekarang kalian perhatikan tayangan video dan PowerPoint berikut ini. Nanti kalian amati. Nah, di situ ada gambar, perhatikan. Ketika seseorang dijatuhkan oleh buah. Loh, kenapa kok kepalanya terasa sakit? Ketika buah yang bermassa besar dijatuhkan juga, ternyata sakit juga. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Faktor apa yang mempengaruhi kenapa ketika kita berada di bawah pohon, buah tersebut menjatuhi kepala kita rasanya sakit. Ada yang tahu? Karena adanya percepatan gravitasi. Iya, tepat sekali, ada percepatan gravitasi. Kemudian yang lain? Gimana Roni? Karena adanya massa benda sama ketinggian benda. Ada massa benda, ada ketinggian juga, ya. Kemudian kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada dua buah pohon apa ini? Pohon mangga. Ada gambar A, ada gambar B. Pernahkah kalian melihat mangga yang tergantung pada dua buah pohon yang tingginya berbeda seperti gambar A dan B? Saat dua buah mangga jatuh dari pohon dengan ketinggian berbeda mengenai permukaan tanah, ternyata buah mangga yang berada pada pohon B menghasilkan cekungan pada tanah lebih dalam dibanding pohon A. Meskipun massa mangga sama. Mengapa demikian? Faktor apa yang mempengaruhi? Apa coba? Ketinggian. Kalau kalian lihat dari gambarnya ini posisi tinggi mangganya nggak sama ya. Agar kalian lebih paham, maka untuk kegiatan hari ini kalian akan diskusi kelompok dengan kegiatan praktikum ya. Maka Ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama bisa di urutan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kelompok yang pertama Alkidian, Dea, Uswatun, kemudian Wahyu, Vanisya. Kemudian kelompok 2 Rizky, Vivi, Ray, Adinda. Ini Ibu bagi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing ya. Kemudian yang kelompok 4, silakan ke kelompoknya masing-masing, tukar posisi. Ya. Boleh kelompok 1, 2, 3, silakan tukar posisi sesuai dengan pembagian kelompok. Sudah duduk yang rapi? Ibu bagi modul ajarnya ya. Silakan dibantu yang belum dapat modul ajarnya.
Nanti kalian bisa buka sumber belajar, bisa membuka modul ajar, maksudnya Ibu sumber belajar, bahan ajarnya. Kemudian LKPD-nya nanti diisi. Kemudian buku cetaknya bisa dilihat untuk sebagai referensi. Paham ya? Berdasarkan gambar yang Ibu tayangkan, silakan kalian buat rumusan masalah. Kemudian buat hipotesisnya. Kemudian buat variabelnya. Nanti Ibu pengen tahu salah satu di antara kalian variabel rumusan masalahnya dulu. Ada yang bisa? Kalau kalian melihat gambar ini, boleh tunjuk tangan. Rumusan masalahnya apa? Ayo. Ada 2 pohon, kemudian masanya itu sama, dijatuh dari ketinggian berbeda. Rumusan masalahnya apa? Ya, silakan Roni. Jadi rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi pada gambar pohon mangga tersebut? Iya, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial? Yang lain paham ya? Silakan sekarang kalian diskusi kelompok. Dibuat hipotesisnya, kemudian tentukan variabel respon, variabel manipulasi, kemudian variabel kontrolnya apa. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Silakan diskusi kelompok. Itu alat-alatnya diambil satu-satu ya. Ya, taruh di lantai ya. Ini kan tanah. Nanti kalau di atas meja kotor. Sini posisi pertama di sini, nggak apa-apa. Nih perhatikan kayak kelompok 1 ini ya. Diukur untuk percobaan pertama berapa senti. Ya, nanti diukur cekungan dan diameternya. Nah, ini ada spidol nih kalau mau buat nanda. Ya, kedalaman itu kayak yang diukur Rizky. Kemudian diameternya diukur. Gimana? Ya, sampai 60 ya. Jatuhin. Nah. Pegang. 1 orang buat poster atau video untuk presentasi. Ya, paham? Nanti kalian amati data pengamatannya. Nah, diukur, taruh tabel pengamatan. Kalau sudah selesai 3 kali percobaan, maka kalian isi jawaban yang ada pada LKPD. Nanti itu ada pertanyaan di LKS. Kalian isi hal-hal apa yang mempengaruhi gitu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat poster atau video pembelajaran sesuai dengan minat kalian. Silakan dikerjakan dari sekarang. Dikirim ke grup IPAS-nya kalau yang sudah selesai bikin poster atau videonya. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti ikutin ini ya, duduk yang rapi, ikutin gerakannya. Siap ya? Kepalanya.
sudah ice breaking. Sekarang menentukan urutan kelompok yang akan maju untuk presentasi. Coba tangannya kanan kiri ya, letakkan tangan, telunjuknya ditaruh ke kawannya. Siap ya? Kalau ibu bilang harimau berarti kalian berdiri. Kalau ada kalimat harimau. Hari ini Pak Hari sedang jalan-jalan ke kebun. Hari ini hari Selasa. Pak Hari ketemu Haryanti. Haryanti tiba-tiba ingin pergi jalan-jalan. Dia mengajak Pak Hari ingin melihat harimau. Oke, ini ada beberapa kelompok yang nggak kompak ya. Karena nggak kompak, maka nanti maju urutan pertama ya. Siap? Siap. Ayo Alkitrian silakan ke depan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum kami mengenai energi potensial gravitasi untuk Agil, Swatun, dan Dea. Oke. WhatsApp di mana? Energi potensial gravitasi bumi. Rumusan masalah. Atas. Oke. Iku panas karena gabung sekarang. Energi apa Atau yang sana. dimiliki buah yang tergantung pada pohon? 2. Jika buah bermasa 2 kg dan 3 kg tergantung pada pohon dengan ketinggian sama, apakah jumlah energi juga sama dan mengapa? Ketiga, jika 2 buah pohon memiliki beberapa buah yang masanya sama, namun buah tersebut tergantung pada ketinggian berbeda, apakah jumlah energi potensialnya memiliki masa yang sama? Mengapa? D. Rancangan penyelidikan. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial benda? Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Variabel. 1. Variabel kontrol atau 3. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena Reno, berdasarkan siap-siap ketinggian ya. atau kedudukan Siap-siap. berdasarkan titik acuan. Alat dan bahan. 1. Bola 5 buah. 2. Mistar atau pita ukur 5 buah. 3. Nampan 5 buah. 4. Nampan tanah berisi 5 nampan. Petunjuk praktikum. Letakkan tanah di atas nampan, kemudian letakkan di atas lantai. Jatuhkan bola bermasa 150 gram dengan jarak ketinggian 50, 100, dan 150 cm. Amati perubahan tanah liat setelah terbentur benda. Ukur cekungan kedalaman dan diameter yang terdapat pada tanah. Bandingkan 3 percobaan di atas. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang pengaruh ketinggian terhadap energi potensial dengan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama dengan ketinggian benda 20 cm atau 0,2 meter menghasilkan energi potensial sebesar 0,3 joule. Percobaan kedua dengan ketinggian 40 cm atau 0,4 meter menghasilkan energi potensial 0,6 joule. Percobaan ketiga dan yang terakhir ketinggian 60 cm atau 0,6 meter menghasilkan energi potensial 0,9 joule. Perbandingan kedalaman cekungan tanah ketika benda yang masanya sama dijatuhkan dari jarak ketinggian yang berbeda adalah semakin jauh jarak ketinggian dari permukaan tanah, maka kedalaman cekungan semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi potensial. Berdasarkan kegiatan praktikum, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi energi potensial? Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa dan ketinggian. Dan kecepatan gravitasi, semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensial semakin besar pula.
Kesimpulan hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan ketinggian, maka semakin besar energi potensial. Semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Semakin tinggi kedudukan benda, maka cekungan yang dihasilkan semakin dalam, sehingga energi potensial semakin besar. Besar energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan kecepatan gravitasi bumi. Sebelumnya izin menjelaskan tentang poster hasil diskusi kelompok kami. Sinian, biar. Oke, energi potensial gravitasi bumi, pengertiannya adalah energi potensial gravitasi adalah bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya di dalam medan gravitasi. Manfaat energi potensial gravitasi bumi antara lain transportasi vertikal, penyimpanan energi, pertanian, pengeboran sumur artesis, eksplorasi Antartika. Faktor yang mempengaruhi adanya energi potensial gravitasi bumi. Yang pertama, ada massa benda. Kedua, jarak antara benda. Ketiga, konstan gravitasi universal atau G. Dan yang terakhir adalah sifat permukaan bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang poster hasil diskusi kelompok kami. Nih, temannya ada yang nanya ini. Izin untuk bertanya untuk kelompok 1. Bagaimana energi potensial dapat berubah menjadi energi lain? Kan hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan, namun dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan. Contoh buah mangga yang berada di atas pohon memiliki energi potensial. Saat buah jatuh, energi potensial berubah menjadi energi gerak atau mekanik, sehingga terjadi adanya energi potensial gravitasi bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini operatornya siapa? Pada pagi hari ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan LKPD, yaitu merujuk tentang energi potensial gravitasi. Ketinggian benda dengan energi potensial yang dihasilkan. Bagaimana perbandingan kedalaman cekungan tanah ketika benda yang masanya sama dijatuhkan dari jarak ketinggian yang berbeda? Jawabannya, semakin jauh jarak ketinggian dari permukaan tanah, maka kedalaman cekungan semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi Hipotesis, semakin tinggi posisi suatu benda, maka semakin besar energi potensialnya. Dengan arti lain, energi potensial. Untuk kegiatan berikutnya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya, Bungi. izinkan untuk saya simpulkan. Dari pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwasanya ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan, maka semakin besar energi potensialnya. Dan semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensialnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Semakin tinggi kedudukan benda, maka cekungan yang dihasilkan semakin dalam, sehingga energi potensialnya semakin besar. Besar energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan percepatan gravitasi bumi. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang diberikan Roni cukup lengkap ya, bahwasannya dalam kegiatan praktikum tadi, ketika kalian menjatuhkan benda dengan massa yang sama, dengan ketinggian berbeda-beda, cekungan yang dihasilkan juga kan berbeda ya, semakin tinggi semakin dalam. Itu menunjukkan bahwasannya energi potensialnya semakin besar. Paham ya? Jadi energi potensial dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kedudukan suatu benda. Yang kedua, massa benda. Yang ketiga, percepatan gravitasi bumi. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau seperti itu. Baik, karena
5 kelompok sudah maju ke depan. Sekarang silakan kalian melakukan tes dulu ya. Pakai aplikasi Quizzes untuk nilai sumatif kalian. Ayo cepat, ini baru Reno yang posisi pertama. Reno posisi pertama, ternyata si Roni kegeser ya. Roni nggak masuk 3 besar. Reno, Roni, Algi. Nah, sekarang pembelajarannya kan sudah selesai. Kalian silakan isi lembar refleksi. Dibantu Ibu. Diisi lembar refleksinya. Waktunya 5 menit untuk mengisi, jadi agak cepat ya. Siapa yang udah? Boleh tunjuk tangan, Ibu pengen dengar refleksi dari kalian. Dea, silakan. Apakah yang membuatmu tertarik saat proses pembelajaran hari ini? Mengapa? Karena menambah wawasan. Nomor 2, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Karena pelajaran hari ini saya bisa tahu tentang energi potensial gravitasi bumi. Pengetahuan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Energi potensial atomos dan pengertian energi potensial gravitasi bumi. Apa yang membuat kamu penasaran? Mengapa kamu penasaran dengan hal tersebut? Ibu akan memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Mungkin ada beberapa kelompok yang tingkat keaktifannya belum ditingkatkan ya. Ketika kalian melakukan praktikum masih ada tabrakan ya, desak-desakan. Ya, nanti kalau praktikum lagi kalian agak dilonggarkan tempatnya. Kemudian ketika kalian mengerjakan itu harusnya dibagi ya, biar sesuai dengan waktu, dan kegiatan presentasi juga di manajemen waktunya. Tadi ada beberapa kelompok yang melebihi batas waktu. Untuk materinya Ibu evaluasi ya. Tadi kan ada yang menyebutkan bahwasannya karet gelang, kemudian panah itu termasuk contoh energi potensial gravitasi. Itu bukan. Karet gelang dan panah atau orang memanah itu masuk ke dalam energi potensial pegas. Ya, kalau energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh kedudukan benda tersebut, sedangkan karet itu dipengaruhi oleh perubahan bentuk. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Cukup ya? Mungkin sampai di sini pembelajaran. Ibu akan memberitahu kelompok terbaik terdapat di kelompok si kelompoknya Roni. Beri tepuk tangan. Oke, nanti ada sesuatu untuk kelompoknya Roni. Untuk pelajaran berikutnya silakan pelajari tentang energi kinetik ya. Nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya. Sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.